Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Emang boleh kampanye se-happy ini? Emang boleh berjuang perubahan se-happy ini? Emang boleh Bandung serame ini? Emang boleh sama Pak Tom Lembong? Akhir-akhir ini Pak Tom Lembong namanya diganti. Aju si Tom Lembong. Luar biasa. Baru kali ini ada pertemuan politik, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Baru kali ini ada gerakan perubahan pada harum-harum. Baru kali ini berpolitik dengan amat sangat riang gembira. Jadi politik riang gembira. Terima kasih. Ternyata tempatnya nggak muat, saya dikasih tahu. Kita terima kasih kepada seluruh teman-teman ubah bareng, selepet imin. Ternyata pada datang lengkap semuanya se-Bandung Raya. Terima kasih. Mana ada yang punya kafe nih Pak siapa? Pak Henry. Mana Pak Henry sudah di sini belum Pak Henry? Oh Pak Henry di belakang Gus. Terima kasih Pak Henry. Pak Henry yang tempat yang punya Armor Genuine Urban Forest, terima kasih. Tapi tetap satu tujuan sama satu arah perubahan. Sekali lagi terima kasih. Sambil suara agak serak. Di akhir kampanye 2 hari lagi Minggu Tenang. Hari ini selepet imin yang ke-13. Terima kasih yang sudah ikut melalui YouTube, melalui beberapa stasiun TV. 13 kali kita ketemu. Waktu kita tinggal 2 hari lagi. Nanti terakhir kita selepet di Malang Gus. Malang terakhir kali. Sudah ada yang daftar 3,5 juta. Yang daftar ke JIS sudah 3,5 juta. WA saya penuh. Lah saya nggak dapat gimana? Saya nggak dapat tiket gimana? Saya sampaikan datang aja, saya siapkan karpet untuk kalian. Malah yang datang nggak dapat tiket, karpetnya malah lebih tebal dibanding kursi yang keras. Insya Allah kita ketemu terakhir di Malang. Sudah berapa yang daftar kira-kira? Sudah 1.500 Gus. 1.500 di Malang. Syaratnya kan dapat minta diulang lagi nanti. Nanti aja kalau udah menang kita bikin selepet dan desak. Terima kasih semuanya ya. Gus ini luar biasa. Saya mendampingi Gus Imin di beberapa titik. Dan ini orang-orang teriak-teriak nyambut Gus Imin Gus. Iya teriak-teriak nyambut Gus Imin. Tapi yang menarik tadi, Gus Imin bilang politik riang gembira. Padahal bukan punya Gus Imin ya. Yang punya yang lain ya katanya politik riang gembira. Yang punya yang lain tapi yang melaksanakan politik riang gembira itu kita semua. Sebelum memulai, kita mau ada apa Dan? Kita mau ada special session di mana di sini kita akan menghadirkan seniman-seniman kreatif yang luar biasa cerdas-cerdasnya dan luar biasa berkontribusinya pada proses Gus Imin dan Pak Anies ini. Bandung ini katanya kota kreatif, bener nggak? Bener nggak Bandung kota kreatif? Jadi kita akan mulai sesi pertamanya, sesi spesial dari Seniman Bersatu. Aku sambut untuk Kang Ali Rivelino dan Kang Mo Sidik. Silakan Kang. Izin gue. Tes 1. Tes 1. Gak ada duanya. Ya. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung. Sampurasun.
Izin Gus. Teman-teman, buat yang belum kenal, saya perwakilan dari Seniman Bersatu. Nama saya Alif Rivelino. Saya jebolan stand up comedy Indonesia season 9 Kompas TV. Sebagai stand up comedian, sebelum mulai saya izin dulu sama Gus, sama teman-teman Bandung. Saya izin hari ini saya nggak jamin saya bakal lucu banget. Saya nggak jamin saya bakal lucu kacau, saya nggak jamin. Karena saat ini bagi saya yang lucu banget cuma kalau presiden boleh kampanye. Apa saya stand up sambil Gus Imin aja biar ada backingan ya? Sini dah. Tapi itu baru punchline pertama teman-teman. Punchline keduanya, KPU bilang presiden boleh kampanye asal izin sama presiden. Lagi mana? Itu kan satu orang ya teman-teman ya. Surat izin cutinya gimana Gus? Kepada yang terhormat, aku. Ya, itu mah Dear Diary ya kan? Jujur Gus, Seniman Bersatu dibuat, apalagi saya sebagai komika dan juga sebagai mantan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami bikin Seniman Bersatu karena kami ngerasa bahwa anak muda zaman sekarang masih gengsi dukung Amin. Betul. Jadi saya mau bilang sekarang di Bandung, jangan gengsi, dukung Amin. Kalau kalian lomba lari, satu lari. 2, 3, udah jangan. Ya. Sumpah Gus, di tongkrongan saya tuh orang-orang masih gengsi, anak muda masih gengsi mau milih siapa. Saya tanya sama teman saya, bro lu milih mana? Gak tahu. Bro milih mana? Gak tahu. Padahal saya tahu dia dukung Amin Gus. Dari mana? Dari ketawanya. Karena setiap saya ngelawak dia ketawanya cak Imin gitu. Udah pasti 01 itu mah. Kata saya. Olahraga favoritnya lempar lembong kata saya. Saya dukung 01 juga karena terus terang Gus saya anak broken home. Terus, serius, tenang. Orang tua saya udah cerai Gus. Udah pisah. Jadi saya gak bisa ke kubu lain. Bukan apa saya gak relate aja. Kalau di kubu lain ada bapak sama anak kompak banget. Gimana nih bang? Aman gak nih? Gak aman asal Amin gak apa-apa dah. Apalagi pamannya ikutan. Bisa terima keluarga utuh kata saya kan. Yang broken home gak relate. Mau ke kubu yang satunya lagi juga gak bisa saya Gus bener. Saya tahu anak broken home kalau ngungsi ke rumah nenek. Cuma nenek yang sana galak banget. Dan sebagai di sini ada mahasiswa boleh tepuk tangannya. Hidup mahasiswa. Jangan bakar ban ini kafe orang. Jujur saya sebagai mahasiswa, wakil ketua BEM, saya cuma nyari rumah yang nyaman buat berdemokrasi dan saya yakin itu di pasangan 01. Karena kita mahasiswa capek, bersuara dikit dibentrokin sama aparat, sepakat? Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia, Gus. Bukan apa dibentrokin sama aparat kan dikit-dikit tembak gas air mata ya. Saya yang gendut kasihan kalau demo, Gus. Yang kurus-kurus mah lari duluan. Saya yang gendut cuma bisa merenung, gini mah air mata belum digas turun sendiri kata saya. Bahkan teman saya saking kesal sama aparat, dia demo gak tahu apa-apa Gus. Saya tanya, bro lu ngapain demo? Iya Lip, gue pengen ngerasain ditampol sama polisi. Maksudnya kalau cuma pengen ditampol polisi kan gak usah turun demo temen-temen ya. Sekarang ke depan polsek nih, ada polisi bintangnya lu cabut. Ganti sama bintang Virgo. Paling marah dia. Nah gitu Gus, paling perwakilan dari kami anak muda. Dan selanjutnya ini ada senior saya di stand up comedy dan beliau adalah salah satu tim di balik debat-debatnya Gus sama Abah nih. Tepuk tangan semua buat Kang Mo Sidik. Terima kasih. Lem, bentar. Ini teh acara selepet Imin bukan selepet 2 sama 3. Ya jangan dipertebal nomornya Kang. Kita bagi-bagi dulu aja. Jadi gini, saya mau memperkenalkan ya ini. Iya. Alif ini adalah contoh dari program makan siang gratis ini hasilnya. Makanya tenang teman-teman. Tenang. Makanya
Hari ini saya sama Kang Mo sebagai seniman bersatu. Kesini kami mau datang ke Gus Imin ngasih solusi Gus. Izin ya Gus ya. Izin. Ini ada susu gratis buat stunting. nih, ada susu nih. Gratis, susu Tuh gratis. ambil tuh. Tuh ambil. Nih susu gratis nih. Elah. Masa? Kudu jadi presiden dulu bawa susu gratis. Ini komik bisa komik. Tuh solusi di Indonesia tuh. Listrik habis tempelin susu. Apa juga. Paling tokennya rusak ya kan. Itu, Padahal susu mah saya juga punya. Bukan, beda. Hah? Beda. Di rumah di kulkas ada. Di kulkas ada, beda. Perkenalkan saya Mo Sidik, saya di Bandung itu dari SD Muhammad Toha, ada SD Muhammad Toha. Wah ayah keneh Muhammad Toha. SMP saya digusur, namanya SMP 34. Digusur itu, asalnya di depan patung sepak bola itu tadinya SMP saya digusur. Udah butuh tempat narkoba dulu. Ini live, hati-hati. Harus tahu ini orang Bandung. Saya masuk udah gitu SMA-nya SMA 20. Oh banyak SMA 20 Bandung. Saya berprestasi di sana basket. Basket. Lalu saya masuk HI Unpar. DO. Tadi kan udah Iya. Kenapa gua cerita ini? Kenapa? Karena saya harus berterus terang ini. Saya itu salah satu tim debatnya paslon 1. Jadi nggak gua doang, banyak. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka mau saya ya. Rupanya setelah dilihat-lihat saya itu pilihan ke-7. Jadi komedian lain udah ke paslon lain, Panji nggak mau gue. Oh lah iya Gitu. Ya alhamdulillah tapi saya senang banget. Kenapa saya bilang saya Unpar DO? Karena di timnya debat itu isinya adalah pemuda-pemudi brilian. Semuanya para rinter. Ada yang lulusan Harvard, ada yang lulusan Ivy League, wah Tokyo, Unpar Detilu DO. Kebanting jadinya. Gue bingung, gue tuh ngapain di sini, gitu. Tapi banyak banget. Jadi waktu masuk tim debat itu, gue belum menentukan pilihan. Wah lah. Karena gue dulu tuh Ahokers. Hati-hati. Terus gue, Ahokers. Oh. Emangnya ini bisa apa ya? nah itu. Wah, hati-hati kamu. Hati-hati, bener dah. So kan ini kayak, nah waktu saya di tim itu saya berubah pikiran. Berubah pikiran bukan dipaksa, bukan karena uang, tapi saya melihat sebuah kejujuran. Kedua capres dan cawapres kita ini, ya benar ya Gus Imin ya, selalu masuk ke ruang ketika kita diskusi untuk debat, selalu bawaannya memang marah. Jadi kalau ditanya, kenapa nyerang terus? Emang karena kita marah. Itu tuh semua data itu menunjukkan ketidakadilan. Jadi pas naik itu memang mana gitu kayak preman Bandung gitu. Awas. Ku aing gitu. Maksudnya kamu ke kanan dikit ini Oh iya, maaf, miring maaf. gini panggung. Sadar kita. Di kiri semua nanti. Bukan apa yang ini ketiban jadi stempel nanti di sini. Situ aja. Dan gua rasa nggak akan ada di paslon lain. Dua-duanya itu menerima masukan yang berat dan yang keras. Tanyain deh semuanya. Pak Tom ya, bener ya. Kita tuh kalau mengevaluasi timnya gitu ya. Iya. Wah, apalagi anaknya Gus Imin galak pisan. Rara. Galak. Yang bisa ngebangunin Gus Imin jam 11 malam suruh latihan. Galak. Rara. Kita mana berani? Ya jangan. Iya. Terus apa kesannya emang jadi tim debatnya dari pasangan 01 ini? Jadi tim debatnya itu selalu setelah deg-degan sebelum opening dan selalu nangis abis closing. Ya. Gemoy. Ya elah. Gemoy. Padahal joget biasa itu lebih capek loh daripada joget biasa loh. Iya. Jadi saya sebagai mantan Ahokers sekarang saya udah Amin itu I am in 100%. Susu lagi ya. Dasar orang Bandung. Padahal mampu beli susu tuh. Begitu cerita saya.
Kalau mau diceritain lebih banyak lagi, saya banyak sialnya di Bandung, makanya pindah ke Jakarta. Sekarang saya balik Bandung lagi. Karena Jakarta polusi. Jadi sekarang saatnya kita tanya sama Caimin Ya. bagaimana? Mari kita ngobrol Ngobrol sama Caimin ya. sama Gus Imin. Tepuk tangan dulu semuanya. Semuanya. Sementara saya mau sombong dulu. Yang mahasiswa mana? Yang pernah capek-capek demo depan gedung mana? Pernah nggak mahasiswa sedekat ini sama cawapres? Mana ada yang lain? Gua itu tahun 98 ikut demo. Demo? Menggulingkan. Ikut. Berarti aktivis. Aktivis. Ke Jakarta kita. Wah ke Jakarta. Wah tiba-tiba di depan Universitas Trisakti kan. Ayo kita menuju gedung DPR. Wah saya ikut paling depan tuh. 3 gendut semua. Wah. Ayo gitu. Mari kita long march. Hah gimana? Long. Suruh kilo? jalan. Terus kita naik taksi datang duluan di situ. Enak bener demo Iya, begitu. itu kisah nyata by the way. Gus, Ngabubur heula. ini ada perwakilan satu pertanyaan saya sebagai mahasiswa juga Iya. sebagai komika. Kita di sini selalu menuntut bahwa kita harus punya kebebasan berekspresi, Gus. Nah, kita mah simpel aja jadi mahasiswa ya, bukti nyata aja. Apa yang Gus dan Abah bisa yakinin ke mahasiswa bahwa kita tidak akan pernah lagi dapat tindakan represif, kita nggak bisa lagi dibentrokin sama aparat. Seberapa yakinkah pasangan Amin ini untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk terutama seniman dan juga mahasiswa, Gus? Ya, ini diawali dari kesadaran, pengalaman, dan pikiran. Berdasarkan pengalaman kita dalam semua referensi, baik itu ilmu politik, buku-buku, yang namanya kebebasan, kemerdekaan berpendapat itu kunci dari keberhasilan pencerdasan kehidupan bangsa. Sekali itu dihambat, maka bangsa kita tidak akan pernah dewasa dan mandiri dalam berpikir. Yang kedua, kalau mau jujur, satu-satunya negara yang memiliki jumlah penduduk dengan masyarakat yang sangat guyup, masyarakat yang bahkan saking nerimo ing pantum, bahasa Jawa Baratnya itu apa? Saking Saya juga gak bisa bahasa Jawa, ada pusing sama. saking menerima keadaan dengan sabar. Itu apa namanya? Legowo. Legowo, ya. Saking legowonya ditindas pun terima diam. Tapi begitu sudah bersuara, disitulah suara kebenaran akan bicara. Karena itu kebebasan adalah sumber suara kebenaran yang harus dihormati. Nah yang ketiga, kami berdua punya pengalaman dari mahasiswa ketika kita sama-sama di UGM dulu, ketika kita sama-sama berjuang untuk demokrasi, melalui pers mahasiswa, melalui berbagai gerakan mahasiswa, kita menemukan satu sikap seumur hidup kita abdikan diri kita untuk kebebasan dan demokrasi di tanah air kita. Adem banget ya. Dan tadi kemarin saya pernah sempat bikin Gus, Seniman Bersatu kita itu udah jalan waktu itu ada di Jakarta, Malang sama Yogyakarta. Ada pertanyaan yang selalu banget sama di setiap kota. Sekarang kan Gus bikin selepet Imin. Terus Abah bikin desak Anies. Nanti kita kan sudah pasti amin Gus akan menjabat sama Abah. Sepakat ya kan amin? Apakah kita boleh Gus seminggu sekali desak istana? Atau Gus punya program apa yang wadahnya Ya, kayak Gus. gini Gus? Iya. Sayang banget nih Gus. Ya, tapi minggu-minggu ini banyak demo ya. Karena kampus-kampus profesor pada menyampaikan pendapat itu. Terus mahasiswa juga pada demo. Untuk mengekspresikan berbagai kekhawatiran tentang politik yang tidak beretika. Tentang keadaan politik yang sungguh mengkhawatirkan. Profesor-profesor menyampaikan pendapatnya. UI, UGM, UNPAD, ITB, UPI, di seluruh Indonesia, Brawijaya, Erlangga semua. Lalu disusul demo mahasiswa. Itulah ekspresi yang harus dihormati sebagai kekuatan demokrasi. Termasuk kita nanti kalau sudah diberi mandat sebagai presiden, demonstrasi akan kita tangkap sebagai aspirasi dan kekuatan untuk mencari kebenaran terbaik. Tapi jangan salah, ada juga loh demonstrasi yang datang untuk memuji-muji.
Wah. Itu namanya bukan demonstrasi. Tapi, Gus. Itu silaturahmi. Boleh itu juga boleh ya Gus. Silaturahmi juga boleh ya. Boleh. Silaturahmi boleh ya. Nanti Alif kalau silaturahmi boleh. Boleh Gus. Kita siapkan makan siang dan susu. Kayak korban stunting ya? Kalau gitu ya? Udah kebanyakan kalau dia mah Gus. Iya Gus, jangan. Saya waktu demo aja polisi panik Gus. Ini ada barakuda kata dia. Gede banget. Dari Kang Mo, sebagai seniman asli Bandung. Dan juga mantan aktivis, apa Gus? Saya yang tertarik itu di sebuah program yang bernama akan ada Menteri Kebudayaan Gus. Ini akan menjadi yang pertama nih. Kami nasib. Ya makanya gini, yang saya kesel itu orang kalau nyebut seniman, orang Indonesia itu suka nggak bisa ngebedain antara artis dan seniman. Kalau di luar negeri kan artis itu seniman. Kalau di sini artis itu pasti bararenghar gitu, kaya gitu. Artis itu bukan cuma Raffi Ahmad doang gitu. Di Bandung itu banyak seniman-seniman dari yang wah miskin sampai yang paling kaya gitu ada. Nah itu kadang-kadang orang-orang suka mikirin, wah artis mah geus bararenghar lah udah pada kaya lah gitu. Ngapain sih bikin pertunjukan harus disubsidi apa segala macam. Di Bandung itu seniman-seniman calung segala macam itu nggak bisa makan Gus. Menderita. Kami aja nih yang gendut cuma 2 sebenarnya. Yang lain kurus-kurus. Nah apa nih Gus? Iya kena ya? Ya apa yang akan dilakukan karena ntar ada menterinya, Iya. artinya kami juga akan diperhatikan. Jadi begini, budaya, kebudayaan, seniman, artis, kreator, inovator. Itu kaya raya, banyak sekali Indonesia talenta-talenta yang dahsyat. Kita nggak ngadep sana sama sekali ya. Talenta-talenta seniman itu di mana-mana. Bahkan seniman yang berbasis tradisi budaya lokal, kontemporer, modern, semua lengkap. Satu hal yang kita tidak punya adalah strategi kebudayaan. Sehingga kita tidak punya skenario masa depan tentang budaya kita, baik ekspansi global maupun penguatan budaya kita menjadi kekuatan ekonomi yang produktif. Karena itu negara mengeluarkan anggaran dalam penguatan budaya itu bukan uang yang hilang, itu investasi kekuatan budaya, tradisi dan sekaligus pada akhirnya kekuatan ekonomi. Karena itu strategi kebudayaan mutlak harus disiapkan supaya apa? Supaya tumbuh budayawan-budayawan yang produktif, membuat kita masyarakat beradab dan insya Allah kita bisa bersaing dengan budaya-budaya lain. Contohnya Korea punya strategi budaya yang bagus sehingga K-pop ada di seluruh dunia. Insya Allah nanti kalau strategi budaya kita cocok dijalankan oleh seorang menteri kebudayaan akan sampai ekspansi kita ke berbagai negara di tingkat global. Jadi nanti akan ada Di hip-hop, sisi yang lain hip-hop. uang negara yang keluar untuk misalnya Bandung ini kita jadikan kreatif hub. Di situ bertemunya antara inovator, kreator, para seniman, sekaligus kita tambah teknologinya dan tentu ada investor yang masuk dikelola oleh satu ekosistem. Insya Allah Bandung akan menjadi kekuatan kreatif dunia yang dilihat oleh seluruh dunia. Satu lagi Gus, satu aja pertanyaan follow up. Itu kan globalnya. Yang saya pengen tahu 100 hari pertama. 100 hari pertama. Nanti kepilih kan nih? 100 hari pertama Gus. 100 hari pertama. Ini jangan ngomong-ngomong kita belum rapat ini. Jadi 100 hari pertama kita meskipun jarang ketemu sama Mas Anies, kita sudah lihat prioritas utama itu apa? Problem yang ada di depan mata. 1, pangan nasional rawan karena krisis global, beberapa produsen pangan yang ngekspor ke kita, Thailand, Vietnam, itu sudah ada tanda-tanda tidak akan ngekspor pangan lagi ke sini. Sementara petani sudah terlanjur diabaikan dan tidak ditangani, sehingga produktivitas pertanian kita juga rendah. Karena itu pokok masalah pangan ini ada 2. 1, kita tidak boleh bergantung impor. Yang kedua, petani kita buat seproduktif mungkin. Satu-satunya cara apa?
petani yang sudah 10 tahun ini nggak punya pupuk, maka kita harus secepat-cepatnya disediakan pupuk. Insya Allah 100 hari pertama dilantik tanggal 20 Oktober, malamnya langsung kita tangani pupuk tani. Malamnya juga. Malamnya. Saya sudah tanya pimpinan-pimpinan komisi yang menangani pupuk, kira-kira kalau ada uang 100 triliun gitu, kira-kira apa yang bisa kita tangani agar petani kita tersedia pupuknya. Loh kalau 100 triliun terlalu banyak, bukan hanya menyediakan, insya Allah bisa kita buat minimal 3 pabrik pupuk untuk petani kita. 3 pabrik pupuk. Nah itu contohnya pangan. Yang kedua misalnya, selain pangan, problem yang kedua adalah pengangguran. Dengar-dengar banyak pengangguran di mana-mana. Langsung nunduk Gus, langsung nunduk. Nah nunduk. Tuh, Pokoknya langsung gini, pengangguran langsung yang gini, langsung gini. Pengangguran yang angkat HP-nya paling tinggi, soalnya nyari FYP Gus. Pengen jadi tiktokers. Itu yang harus kita tangani dengan cepat apa? Nanti Pak Tom Lembong kita undang bicara ke depan. Tapi kira-kira langkah cepatnya 2. Yang pertama dibuka industrialisasi secepatnya. Yang sekaligus entrepreneurship sebanyak mungkin wirausahawan, bisnismen muda yang muncul banyak potensinya luar biasa. Mereka kurang dilakukan adaptasi terhadap permodalan, adaptasi terhadap pasar, adaptasi terhadap kualitas produk. Sekali disentuh dengan permodalan saja, dengan berbagai macam afirmasi dari pemerintah, insya Allah akan tumbuh menjadi lapangan kerja baru. Industri, kewirausahaan, entrepreneurship, ditambah satu lagi apa yang disebut sebagai pemerintah turun tangan merekrut kebutuhan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk bisa dipekerjakan dengan baik. Kira itu. 2 dulu. Itu baru hari kedua. Ya baru hari kedua, belum 100 ya. Baru hari kedua Hari ya. kedua. Kalau saya buka semua dicontoh lawan nanti. Aduh. Oke, Cukup. ya masih banyak yang akan mendesak Yes. Gus Imin. Dari seniman dan juga mahasiswa sudah cukup. Jadi Ya, tepuk yang tangan sekali gendut-gendut lagi udah duluan ya. untuk semua kejujuran, kedekatan antara mahasiswa, seniman juga Gus Imin. Tepuk tangan sekali lagi Bangsa. untuk pasangan. Ini, Teman-teman. Gimana? Ini saatnya perubahan. Teman-teman, kita boleh nggak bikin video sekali? Ini adalah tagline yang selalu dikumandangkan oleh seniman bersatu, Gus. Simpel banget tagline-nya. Menang kita aminkan, amin kita menangkan. Sepakat? Kita bikin video bareng-bareng ya. Video. Siap ya? Siap ya. Angkat video rame-rame ya. 1, 2, 3. Menang kita aminkan. Amin kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Terima kasih Kang Alif dan Kang Mo Sidik. Boleh tepuk tangan sekali lagi.